Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inzal Julianto. Di sini saya akan memaparkan tentang evolusi, karakteristik, dan pendekatan dalam ilmu pemerintahan. Oke, selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan, yaitu terdiri dari masa ke masa. Yang pertama, masa klasik, yaitu pada masa Yunani kuno, pemikiran ala Plato dan Aristoteles mengenai bentuk pemerintahan ideal seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Selanjutnya, fokus utama dari masa klasik ini yaitu filsafat politik dan sistem pemerintahannya dan kebijakan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada abad pertengahan, pengaruh agama yang begitu kuat dalam pemerintahan, terutama melalui pemikiran seperti Thomas Aquinas. Selanjutnya, pemerintahan dilihat sebagai alat untuk mencapai kehendak Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, pada masa pencerahan yaitu pada abad ke-17 dan ke-18. Montesquieu memperkenalkan pemisahan kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari kekuasaan yang absolut. Selanjutnya, Hobbes, Locke, dan Rousseau mengembangkan teori kontrak sosial yang menekankan hubungan pemerintahan 124 dan rakyat berdasarkan hak dan kewajibannya. Oke, next slide. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kronologi di era positivisme pada abad ke-19, munculnya pendekatan ilmiah yaitu empiris dan kuantitatif dalam pemerintahan, dipengaruhi oleh Auguste Comte. Terus yang kedua adalah fokus utama dari era positif ini adalah pada teori administratif yang mengedepankan manajemen dan efisiensi pemerintahan. Dan pada abad ke-20 hingga sekarang, ilmu pemerintahan menjadi multidisipliner, mencakup ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Dan selanjutnya, fokus utama pada abad ke-20 ini yaitu pada demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan atau good governance, dan peran masyarakat sipil. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira apa aja nih karakteristik gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika? Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya, next slide, bahwasanya di Eropa yaitu memiliki sistem yang monarki sebagai sistem yang awal. Kemudian 24 perlahan berubah menjadi menuju demokrasi. Selanjutnya yang kedua, pengaruh feodalisme dan kelas sosial yang kuat, serta pengaruh agama dan nilai tradisional dalam kebijakan. Nah, yang ketiga, mengadopsi sistem parlementer dengan peran legislatif yang dominan dan birokrasi yang formal. Oke, selanjutnya Amerika Serikat. Demokrasi berkembang cepat dengan pengaruh kuat dari revolusi Amerika. Yang kedua, menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia dengan budaya politik yang lebih egaliter. Selanjutnya, menggunakan sistem presidensial, menekankan bahwasannya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta tradisi politik yang partisipatif. Oke, selanjutnya next slide. Nah, di sini ada partisipasi masyarakat. Nah, menurut teori klasik ini sendiri, pemusatan perhatian pada kekuasaan, otoritas, dan strukturan pemerintahan yang terorganisir. Selanjutnya, teori modern, yaitu menekankan pemerintahan sebagai organisasi birokratif yang efektif dan manajemen publik. Selanjutnya, pendekatan sistematik. Pemerintahan ini bisa dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks, berinteraksi dan dengan berbagai elemen sosial. Selanjutnya, pendekatan neo-institusionalis. Nah, mengkaji bagaimana struktur formal atau sebuah institusi dan norma sosial mempengaruhi sebuah perilaku dari pemerintahan dan kebijakan itu sendiri. Nah, pendekatan neo-institusionalis ini juga memiliki fokus pada peran lembaga-lembaga yang non-pemerintahan seperti organisasi masyarakat dan perusahaan. Oke, selanjutnya next slide. Nah, kira-kira bagaimana sih pendekatan ontologik ini dalam perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri? Oke, selanjutnya bisa kita lihat bahwasanya pendekatan ontologik ini dalam tahapan perkembangan ilmu pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian,
Yang pertama, ontologi kekuasaan, yaitu pemerintahan dipandang sebagai pusat kekuasaan dalam masyarakat dengan 24 peran penting dalam pengaturan dan kontrol. Selanjutnya, ontologi fungsi. Nah, pemerintahan ini bisa dilihat dari beberapa pelayanan publik dan keamanan dan pengaturan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, ontologi kewenangan dan legitimasi. Nah, menganalisis bagaimana pemerintahan memperoleh kepercayaan publik dan legitimasi untuk menjalankan sebuah otoritasnya. Selanjutnya, ontologi perubahan. Fokus pada adaptasi dan reformasi pemerintahan untuk mempengaruhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kesimpulan yang bisa dapat kita ambil dari perkembangan ilmu pemerintahan, yaitu ilmu pemerintahan itu sendiri terbentuk melalui 24 evolusi pemikiran dari sang filsafat, politik hingga ilmu sosial modern. Nah, yang kedua, karakteristik Eropa dan Amerika. Nah, kalau misalkan pemerintahan Eropa ini lebih formal dan birokratis, sementara Amerika ini lebih perspektif atau partisipatif dan berbasis hak. Nah, selanjutnya pendekatan teoritis. Nah, pendekatan teoritis ini pendekatan paradigmatik dan ontologik menawarkan sebuah cara atau berbagai cara dalam memahami sebuah fungsi, legitimasi dan perubahan dalam sebuah pemerintahan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inzal Julianto dari kelas 1A pamit undur diri. Terima kasih.